Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wesley Purnomo, NIM 2001040017 dari kelas 2 PBSA Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mohon izin akan mempresentasikan hasil tugas narasi sejarah sastra yang berjudul Sastra Angkatan 45. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah atau asal-usul latar belakang terbentuknya Sastra Angkatan 45, yang mana Sastra Angkatan 45 ini terbentuk atas keadaan yang benar-benar terjadi pada saat itu. Beberapa pengamat sastra berpendapat bahwa periode ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan kesusastraan Indonesia dan merupakan masa-masa pematangan ke periode selanjutnya. Semua bentuk kesenian menjadi alat propaganda, baik itu puisi, novel, dan drama. Angkatan 45 ini ialah nama yang diberikan kepada para sastrawan kesusastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang pada masa kemerdekaan dan beberapa tahun sesudahnya. Awal mula sastra Angkatan 45 ini adalah ketika Jepang menduduki Indonesia, yang semula Jepang seolah-olah ingin membebaskan Indonesia dari cengkraman Belanda yang sangat kejam kepada rakyat Indonesia, dan seolah-olah ingin membangkitkan Indonesia dari belenggu kesengsaraan dan krisis yang melanda pada saat itu. Setelah Belanda terusir dari Indonesia, Jepang membuat kebijakan-kebijakan untuk menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan masyarakat dan memobilisasi rakyat demi kemenangan Jepang. Untuk menghilangkan pengaruh Barat, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan Inggris, serta memajukan bahasa Jepang, karena bahasa Jepang hanya sedikit diketahui orang Indonesia, sedangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa utama untuk tujuan propaganda Jepang. Kebijakan Jepang dalam bidang politik ialah dengan membubarkan semua organisasi politik, kemudian mendirikan badan baru yang diberi nama Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Setelah Putra dibubarkan, karena tidak mendapat dukungan masyarakat Jepang, akhirnya mendirikan Jawa Hokokai, Persatuan Kebangkitan Jawa. Untuk tujuan mobilisasi, Jepang membentuk serdadu ekonomi yang disebut Romusa, karena yang tergabung dalam Romusa adalah para petani dari desa-desa di Jawa yang direkrut secara paksa dan diperlakukan secara kejam untuk bekerja dan kepentingan Jepang, baik di dalam maupun di luar negeri. Para petani selain harus ikut Romusa, juga harus menyerahkan hasil panennya kepada pemerintah Jepang. Situasi dunia kesusastraan zaman pendudukan Jepang memiliki ciri khas, baik dari segi isi masalahnya maupun jenis penulisan karya sastranya. Jepang menuntut hasil kesusastraan yang mendorong cita-cita peperangan dan menunjang kepentingan pemerintah. Karya sastra yang mendukung Jepang jelas akan memperoleh kesempatan publikasi. Sebaliknya, yang nadanya menolak pasti akan disingkirkan. Pada saat itu, sastrawan Indonesia prihatin atas keadaan yang terjadi pada saat itu. Maka dari itu, para sastrawan Indonesia berinisiatif untuk memberikan dukungan kepada rakyat Indonesia dan pejuang-pejuang yang ikut membantu melawan para penjajah dengan cara membuat tulisan karya sastra dengan maksud untuk memberikan dukungan kepada para pejuang melalui karya sastranya. Adapun nama-nama tokoh dan salah satu contoh karya sastra yang populer dalam masa 45 atau dalam sastra Angkatan 45 adalah tokoh-tokoh yang menandai periode sastra Angkatan 45, antara lain Chairil Anwar, Asrul Sani, R. Rifai Ipin, Usmar Ismail, Idrus, Ida Nasution, Utoy Tahtang Sontani, Balfas, J.E. Tutengkeng, dan Pramoedya Anantar Toer. Salah satu karya paling terkenal adalah puisi berjudul Aku, karya sastra Chairil Anwar. Mereka tergabung dalam sastra Angkatan 45. Terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.